Baik ya, Masya Allah. Ini aku bingung menyikapinya. Mungkin aku langsung ke poin pertanyaan kita aja ya, Beb ya. Nah, Beb, ini kalau misalnya nih ya, contohnya 5 orang meninggal, terus bareng-bareng masuk ke alam barzah, itu kira-kira kayak apa sih? Atau memang kalau udah di situ tuh ya nafsi-nafsi sendiri-sendiri, atau memang ada aturan tersendiri, Beb? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang meninggalnya barengan, ya. Gimana kalau orang meninggal, maksudnya di atas sudah, kita jangan ke langit dulu, sini bareng ngopi lu ngopi gitu kan. Bisa gitu juga. Artinya bisa dikatakan orang meninggal itu ruhnya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanyakan arwahul mukminin artinya bertemu atau tidak kan situ. Bertemu atau tidak. Maka riwayat Wahab ibn Munabbih beliau mengatakan riwayat Abu Nuaim, Inna lillahi daran fis sama'i sabi'ah. Allah Subhanahu wa taala yuqalu laha al-bayda. Allah Subhanahu wa taala inna lillahi daran. Allah Subhanahu wa taala punya tempat, satu tempat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fis sama'is sabi'ah, ya. Artinya di langit yang ketujuh. Yuqalu laha al-bayda. Dinamakan tempatnya tempat putih, ya, tempat putih. Untuk apa ini? Fayajtami'u ahlul arwah, maka tempat berkumpulnya arwahul mukminin. Jadi orang meninggal dunia walaupun barengan tergantung amal mereka. Ketika amal mereka mukminin, mereka orang yang beriman, mereka orang yang bertakwa, mereka di dunia cinta kepada Allah. Makanya kalau bicara barzah nih buat pemirsa, gak usah takut sebenarnya. Mau kita takut bagaimanapun, mau kita berani bagaimanapun, itu hal yang pasti. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan an-nasu niyam, manusia itu tidur. Nih kita bangun nih. Kita bangun, orang belum meninggal dunia, mau dia meninggalnya barengan, mau dia meninggalnya sendiri-sendiri, artinya mereka itu tadinya an-nasu niyam, manusia itu bukan bangun, manusia itu tidur. Walaupun kita melek, maaf, an-nasu niyam, manusia itu tidur walaupun dia melek. Kapan bangun yang sesungguhnya? Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan fa idza matu intabahu. Kalau mereka meninggal dunia mau barengan mau enggak barengan baru namanya melek sesungguhnya. Jadi orang meninggal dunia itu bukan tidur. Orang meninggal dunia itu melek sesungguhnya. Oh, dia lihat alam barzah. Dia lihat alam kubur, dia lihat arwah. Makanya inna lillahi daran. Sampai dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu tempat yang tempat itu putih. Tempat putih ini untuk apa? Fayajtami'u ahlul arwah. Maka tempat berkumpulnya ahlul arwah. Ibu-ibu, Bu, enak ngomongin kuburan pagi-pagi. Buat yang di rumah juga enak insya Allah. Kenapa? Ini buat nginget. Jadi orang tuh jangan bicaranya yang senang terus. Karena kenapa? Kita pasti Fir'aun aja yang ngaku Tuhan. Yang hambanya banyak buat dia katakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Tetap Fir'aun itu mati. Makanya berkumpul, mereka bertemu, saling bertanya, yas'alunahu. Jadi ketika 1 sampai atau ketika 2 sampai, bahkan mereka bertanya tentang apa? Mereka bertanya tentang ahlud dunia. Jadi mereka saling berbicara, mereka saling berkumpul. Jangan ibu, jangan ngantuk, hati-hati, takutnya nggak melek nih. Pagi-pagi bicara kuburan sebab ya. Jadi kalau ditanyakan mereka berkumpul atau tidak, mereka bertemu atau tidak, mereka saling sapa atau tidak, mereka bertemu, mereka berkumpul, mereka saling sapa. Nah, kalau ditanyakan orang yang tabrakan, maksudnya kita bicarakan ada juga pesawat
yang jatuh misalnya rame-rame mereka berkumpul meninggal dunia, mereka saling bertemu atau tidak? Kalau mereka mukminin, mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunianya mereka bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dikumpulkan satu tempat, tapi tempat tersebut tempat yang mana mereka mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita tanyakan bukan bertemu atau barengan, yang kita tanyakan isti'dad liyaumir rahil. Yang kita lakukan untuk apa? Bersiap-siap ketika waktu itu datang. Masya Allah, banyakin amal di dunia. Betul. Ya, sehingga akhirnya alam kubur kita terang benderang ya Bib ya. Amin. Terima kasih ya Habibi ilmunya. Nih Masya Bawa Allah ini nih. Petromak. Iya, Petromaknya hasil dari ngaji, banyakin ngaji ya. Ada wakiah juga katanya ya. Akan nerangin alam barzah kita, alam kubur kita ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, siapa yang mau nanya? Oh ini nih ada suaranya di sini nih. Iya. Saya gitu ya, halus banget ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neni Nur Ayeni dari Majelis Taklim Al-Taqwa Cikajang Garut. Tepuk tangan dulu yuk. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Ke Ustadz Maulana. Iya Ibu. Apakah benar di alam barzah itu ada pemandangan yang berbeda tapi di satu tempat yang sama? Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangannya guru. Dua yang meninggal, ada yang beda. Kita bahas aja. Izin Habib dan Sasab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua jamaah yang lagi nonton asik-asik bersama keluarga, bagus sekali kita bahas ini untuk mengingatkan kita akan alam berikutnya. Karena jangan sampai kita terlena di dunia ini sehingga tidak mempersiapkan bekal kita ke akhirat. Ketahuilah kalau orang datang, maaf ya, saya mau ke Makassar. Ke Makassarnya naik kapal laut. Otomatis berapa lama Bu? 2 hari. 2 hari di kapal laut, Bu. Tapi kalau saya banyak dana, banyak ada uang, bisa beli tiket pesawat, insya Allah cuma 2 jam. Yes. Sama-sama mau ke Makassar, tapi perasaannya berbeda. Satu merasakan cepat, satu merasakan lama. Maka disampaikan sesungguhnya apabila seseorang di antara kaum meninggal dunia, ditampakkanlah kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli sorga, maka ia termasuk ahli sorga. Sebaliknya, nauzubillah, apabila ia ditampakkan ahli neraka, maka termasuklah ahli neraka. Makanya orang syahid itu bolak-balik ke surga, diperlihatkan pemandangan yang luar biasa. Namun belum tinggal. Kenapa? Karena belum memasuki proses berikutnya. Karena masih panjang perjalanan. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masa timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Masih panjang perjalanan. Nah, diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa ketika ada orang, bagaimana pemandangan ini? Penjelasan dari hadis ini, ternyata penjelasannya bahwa seakan-akan, gimana? Ada 2 orang tidur. Sama-sama tidur, tapi satu merasakan nikmatnya tidur, satu merasakan siksa tidur. Ya Allah. Kenapa? Yang satu habis salat isya ngantuk tidur. Kemudian tidak terasa tidurnya, terbangun. Ya sudah tahajud. Nggak terasa kan? Tapi ada orang tidak bisa, gelisah di malam hari. Susah untuk tidur karena terlalu banyak masalah. Nah ini diibaratkan, kalau banyak masalah, kalau banyak sangkutan, maka merasa tersiksa. Karena ada proses di dalam kubur. Tidak semudah itu bro. Ya, Tidak semudah itu. iya betul. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau di alam akhirat banyak orang, tapi kalau di kubur sendiri kita. Karena ada namanya proses pertanyaan. Dan pertanyaan itu tidak semudah yang kita kira. Karena bagaikan suara petir. Siapa Ton? Kaget kan?
Kalau kaget orang nggak tahu apa yang mau diomongin. Tergantung kebiasaannya. Copot. Digebuk Kan dah. copot. Nah, tergantung. Kemudian apa sampai di situ ada siksaan di dalamnya. Tapi ada juga merasa kenikmatan bagikan pengantin baru. Amin ya Allah. Gimana pengantin baru? Ah, Aduh terlalu cepat malamnya. ah, Mau lama-lama dikubur. ah. Dia kan merasa surga di situ. Iya, Padahal benar. belum surga. Ya Allah. Karena merasakan nikmatnya Iya, kubur. kubur ya. Kayak orang di bandara. Oh. Kalau ada tempatnya, tempat namanya lounge. Lounge. Kalau lounge itu kan enak fasilitasnya. Iya, semua Aduh, lengkap. udah dipanggil masih mau, masih banyak makanan belum dimakan. Oh. Tapi ada orang nunggu pesawat tidak di lounge, tapi di ya Allah lamanya. Oke, Gitu. baik terima kasih guruku ya. Ini tepuk tangan dulu yuk. Tadi pengibaratannya luar biasa ya, mudah dicerna sama kita semuanya. Jadi ya di alam kubur itu yang memang ahli sorga nanti akan ditunjukkan. Dan ahli neraka juga akan ditunjukkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sorga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita kasih kesempatan lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Ini dia dari sini kencang mulu nih. Sini deh. Ibu Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Santi Yulianti dari Masjid Talim At-Taqwa, Cikajang, Garut. Tanya Tepuk dong tangan Ustadz. dulu. Ustadz Sam. Iya Ibu. Mau Ustadz Sam nanyanya? Ya silakan. Apakah benar di alam barzah sangat lama? Apakah sama di dunia? Adakah jalur cepat untuk kita bisa keluar dari alam barzah? Barzah, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya orang pengen instan ya. Cepat-cepat keluar dari alam barzah katanya. Tadi sebenarnya udah diterangin kalau misalnya ahli sorga mungkin pengen berlama-lama dulu ya. Oke. Baik guru mungkin bisa dilengkapi silakan. Baik, tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Dan mereka meminta kepadamu wahai Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari ayat ini kita bisa mendengarkan dan membaca bahwa kealfisana sehari itu seperti 1000 tahun. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal berapa tahun yang lalu itu seharinya aja seperti 1000 tahun. Dalam riwayat sehari itu bagaikan 50.000 tahun hitungan dunia. Seharinya alam akhirah, seharinya nanti kita di alam barzakh. Kalau kita menganggap, ada dua pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan alam barzakh itu adalah termasuk daripada akhirat, awal mula akhirat. Ada yang mengatakan pendapat ahlus sunnah wal jamaah yang lainnya, alam barzakh itu alam yang berbeda sendiri. Pemisah dunia dengan akhirat. Jadi ada yang mengatakan alam barzakh sudah akhirat, ada yang mengatakan pemisahnya. Tapi satu hari di sana bagaikan 50.000 tahun di dunia kita sekarang. Kenapa? Karena menggunakan kecepatan cahaya. Kalau kita masukkan ke dalam alam fisika. Lalu adakah cara instan supaya nggak lama-lama di sana? Pertanyaannya mungkin agak sedikit keliru. Jangan cari instannya, tapi carilah nikmatnya berada di sana. Sebagaimana tadi dijelaskan guru kita Ustadz Maulana bahwasanya ada orang kena azab, tapi jangan lupa jangan mesti azabnya doang yang dibahas. Karena ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kita pengennya dapatnya nikmat kubur. Kalau dapat nikmat, pengen cepat-cepat atau pengen lama-lama? Lama-lama. Pengen lama-lama. Kenapa pengen lama-lama? Ternyata ada dua keadaan juga. Orang yang mendapat azab kubur akan ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, bukan ditanyai dalam keadaan berbaring.
Ditanyainnya gimana? Dibangunin. Makanya penting juga kita nanti mempelajari fikihnya, nanti diajarin guru kita Habib Muhammad Syahab. Bagaimana itu lubang kuburan yang baik supaya bisa duduk. Gimana bisa duduknya? Karena bakal didudukin sama mungkar nakir. Didudukin, ditanyain. Setelah ditanyain pertanyaannya singkat. Di mana kiblatmu, apa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu. Sudah selesai pertanyaannya, mereka yang mendapatkan azab kubur akan disiksa setiap harinya. Yang mana palunya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik jin dan manusia, berusaha mengangkat palu malaikat tersebut tidak akan bisa terangkat. Saking besarnya palu tersebut. Subhanallah. Tapi mereka yang akan mendapatkan nikmat, mereka diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan. Sebagaimana ketika Nabi SAW Isra wal Mi'raj, waktu Isra Nabi melihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Berarti bebas di dalam kuburannya. Ada seorang tabi'in ketika meninggal dunia terkena sedikit daripada kuburannya, dilihat lagi sujud di dalam kuburnya. Subhanallah. Ada juga seorang tabi'in ketika tergali tergeser daripada kuburannya, kelihatan di dalam kuburnya masih bergerak, tangannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dikasih kebebasan sama Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang mendapatkan nikmat kubur. Berarti kalau ditanyakan adakah cara instan? Tidak ada. Yang ada orang mendapatkan nikmat berada di alam barzakh ataupun alam kubur. Tapi di sisi lain ada orang yang merasakan azab. Dan itulah orang yang akan merasakan betapa lamanya berada di sini. Kenapa enggak cepet-cepet aja di sini? Pengen segera saya masuk neraka aja katanya. Kalau memang saya neraka, saya pengen neraka aja. Daripada saya berlama-lama di sini. Tapi mereka yang berada dalam nikmatnya alam kubur, mereka mendapatkan kebebasan untuk melihat-lihat, untuk berjalan-jalan. Bahkan melanjutkan kebiasaannya ketika di dunia. Kalau dia rajin bersujud, maka dia melanjutkan kebiasaan karena dia merasakan nikmat pada saat sujudnya. Ingat, azab itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa, tapi azab itu ketika kita sudah tidak merasakan nikmatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipukul, dipalu sehari-hari. Allahu Akbar. Tapi aku senang banget, lebih baik kita dimotivasi dengan kenikmatan daripada azab ya guru ya. Oh gitu ya? Iya. Berarti tipenya tipe yang butuh rewards. Allahu Akbar. Siap. Ya tepuk tangan dulu untuk guruku. Masya Allah. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang di sana nggak boleh. Ya yang di sini aja. Oh itu di atas. Yang di sana mau nanya juga katanya. Abang, Masya Allah ganteng banget bang. Sikat bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusef dari Majelis Talim At-Taqwa Cikajang Garut. Tepuk tangan dulu yuk. Iya. Saya mau bertanya ke Habib. Siap. Sebenarnya letak alam barzah itu di mana sih, Bib? Terus Alam barzah. alam barzah checkpoint kita sebelum akhirat di mana aja? Oh checkpoint, iya. Checkpoint. Ya pertama Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam barzah itu sebenarnya di mana? Kalau kita lihat kan kayak kuburan gitu ya. Baik Bib silakan ilmunya. Baik Ustadz Maulana, Ustadz Syam sama Bang Ali. Insyaallah. Buka Google Map-nya cari. Ada. Ada. Gak kelihatan dong guru. Artinya tadi semua sudah dijelaskan. Cuman mungkin kita sedikit perkuat. Artinya ada yang namanya alam ruh. Ya. Tadi kan gambarnya juga tadi sudah diperjelas, Masya Allah. Alam ruh. Setelah alam ruh itu kita belum masuk tuh ke dunia. Bu, ngerasa nggak waktu masih jadi ruh? Enggak. Enggak ya? Enggak. Alam ruh. Setelah alam ruh kita masuk ke alam rahim. Masuk kita. Makanya kalimat Fudail bin Iyad itu mengatakan dukhul fid dunya layyin wal khuruju minha syadid. Waktu keluar ibu-ibu dilahirkan Bu, gimana? Iya. Waktu dilahirkan berasa gak? Enggak. Waktu ibu nangis inget gak? Enggak. Makanya dukhul fid dunya, orang masuk ke dunia tuh layyin. Gampang sebenarnya masuk ke dunia. Tapi wal khuruju minha syadid. Khurud di sini bisa dikatakan orang sudah cinta dunia, keluar dari cinta tersebut sulit. Tapi juga ada yang mengatakan masuk ke dunia itu gampang, keluarnya sulit. Kenapa kita keluar? Kenapa orang dikatakan takut mati? Yes. Keluar daripada dunia itu sulit. Kenapa takut mati? Kenapa kita takut mati?
banyak dosa. Ulangi lagi. Kenapa kita takut mati? Banyak dosa. Kita banyak banyak dosa. Masuklah kita ke rahim. Setelah masuk ke rahim, keluarlah lagi kita yang namanya alam dunia. Ketika keluar daripada alam dunia ini mayit. Mana Ustaz Maulana bisa contoh? Ya Allah. Artinya mayit ya. Mayit ini kata tadi saya sampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita katakan dia tidur, tapi sebenarnya dia bangun. Mayit ini masuk ke alam kubur. Alam kubur sama dengan alam barzah. Kenapa? Karena ada juga orang mati yang nggak dikubur. Ya, karena juga ada orang mati nggak dikubur. Misalnya dia tenggelam nggak ketemu. Iya betul. Berarti dia di air. Betul Ibu? Oh Ibu gitu aja. Karena kenapa dikatakan disamakan alam kubur sama dengan alam barzah? Saya ulang lagi. Karena orang ada juga yang meninggal dunia nggak dikubur. Ada orang yang dikerasin udah diawetin dia. Kan nggak dikubur-kubur. Kemudian dia nggak ditanya-tanya sama malaikat. Tetap dia ditanya, didatangi malaikat munkar wan nakir. Didudukkan juga seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Syam. Betul, didudukkan juga. Jadi kita jangan pengalaman bagaimana caranya jenazah duduk di dalam kuburan. Itu yang didudukkan adalah ruhnya. Jenazahnya tetap mayit. Makanya kuburan itu hanya tempat menyimpan jenazah. Tempat menyimpan mayit. Yang ditanyakan adalah ruhnya. Ya, ingetin, yang ditanyakan adalah ada orang yang sampai hancur badannya tidak bisa lagi dikubur. Pindah gak dia ke alam barzah? Tetap dia pindah ke alam barzah. Nah kalau ditanyakan di mana? Kita mau Google Map. Bingung di mana tuh alam barzah. Artinya tetap alam barzah itu yang tahu yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah paling tahu. Wallahu a'lam bissawab. Karena Allah yang tahu letak sebenarnya alam barzah. Tapi digambarkan ya. Itu digambarkan. Artinya digambarkan digambarkan alam barzah itu tadi sudah dikatakan oleh guru-guru kita sudah antara dunia dan akhirat. Dia bisa masih memandang orang dunia, makanya orang ziarah. Ziarah itu dia tahu orang datang itu. Ya, orang yang sudah meninggal dunia itu. Tapi tetap di alam barzah dia tidak bisa menjawab atau dia bisa menjawab tapi orang dunia tidak bisa mendengar. Jadi antara dunia dengan akhirat. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Udah jelas ya. Baik, tadi aku ngambil sudah gambar ya, kita terlahir biasa dalam keadaan nangis, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan bahagia ya. Kenapa bahagia akan sorga ya. Nah ini memang luar biasa banget. Dari semua yang tadi diterangkan oleh guru-guru kita ini saling melengkapi ya. Nah untuk itu kita akan, ada apa Bu? Oh mau tar dulu protesnya pakai ini. Kasih mic dulu. Kenapa dia mau protes-protes? Saya mau protes jangan iklan dulu dong. Saya juga mau nanya. Ya tapi kan, ya nanya dulu, nanya apa? Saya tuh mau nanya ke Ustadz Maulana. Oh iya, ada apa? Tadi kan katanya, Pertanyaan. tadi katanya kan kita tuh di alam barzah itu. Jangan gitu tuh. Iya ini. Dalam baca itu kan kita sibuk satu sama lain. Iya. Nah, tapi ada yang bilang Ustadz, kita tuh bisa bareng ke alam baca itu bersama 5 teman kami. 5 teman? Iya. Siapa saja orangnya. Mau tahu Ustadz? yang 5 teman ini? Mau. Saya mau jelasin satu-satu, 5 Iya, teman. 5. Waktunya nggak sempat, aku ke toilet dulu ya. Ya begitu. Guru. Ya udah ntar diterangin ya. Jangan kemana-mana. Tetap berkamas bersama kami di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Aduh, belah.